Halo semua, kami dari kelompok 10. Saya Ilma Maula dengan NIM 1010324001609. Saya Khalil Gibran dengan NIM 1010324000220. Saya Renadi Andreas Frisley dengan NIM 1010324000028. Kami akan menerangkan tentang router. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan mengarahkan paket data agar sampai ke tujuan yang tepat. Router bekerja dengan membaca alamat IP atau IP pada paket data, lalu menentukan jalur terbaik agar data bisa dikirimkan secara efisien. Fungsi utama router yaitu pertama adalah routing, memilih jalur terbaik untuk data. Yang kedua adalah forwarding, meneruskan paket data sesuai jalurnya. Yang ketiga adalah filtering, menyaring lalu lintas jaringan sesuai aturan, misalnya untuk keamanan. Jadi, router bukan hanya sekedar penghubung, tetapi juga pengatur lalu lintas data di dunia sinyal. Kemudian, perbedaan router dengan perangkat lain. Router sering dibandingkan dengan switch dan modem, tetapi fungsinya berbeda. Fungsi switch yaitu hanya menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Sedangkan modem menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau ISP. Router lebih cerdas karena mampu memilih rute terbaik, membagi koneksi internet, dan mengatur lalu lintas antar jaringan. Dengan kata lain, modem ibarat gerbang internet, switch ibarat jalan dalam kompleks, sedangkan router adalah pengatur lalu lintas yang menghubungkan semuanya. Kemudian ada komponen internal di routernya sendiri. Di dalam sebuah router terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, otak router yang memproses instruksi dan protokol routing. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, running config, dan table routing sementara. Jika router mati, data di RAM akan hilang. Selanjutnya adalah ROM, Read Only Memory, berisi bootstrap program, yaitu instruksi awal untuk menyalakan router secara firmware dasar. Dengan adanya CPU, RAM, dan ROM, router bisa bekerja cepat, efisien, dan tetap stabil meskipun mengatur lalu lintas data yang padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen internal router lanjutan. Komponen internal router lanjutan ini sebagai perangkat jaringan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur lalu lintas dan data antar jaringan. Untuk dapat berfungsi dengan baik, router didukung oleh berbagai komponen internal. Salah satunya yaitu adalah NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory. Berbeda dengan RAM biasa, yang kehilangan data ketika perangkat dimatikan. NVRAM ini menyimpan informasi konfigurasi awal atau startup config secara permanen, yang artinya ketika router dimatikan lalu dinyalakan kembali, pengaturan yang telah disimpan tetap ada dan otomatis akan dijalankan. Tanpa NVRAM, administrator jaringan harus mengatur ulang konfigurasi setiap kali router restart, yang tentu saja akan memakan waktu dan berpotensi menimbulkan masalah operasional. Selain NVRAM, ada juga flash memory, yang fungsinya adalah menyimpan sistem operasi router atau yang sering disebut firmware. Sama seperti komputer atau smartphone yang membutuhkan sistem operasi agar bisa berjalan, router juga memerlukan OS untuk mengatur proses routing, keamanan, dan pengelolaan jaringan. Keunggulan dari flash memory adalah dapat di-upgrade, sehingga jika ada pembaruan sistem operasi atau perbaikan bug dari vendor, administrator bisa memperbarui firmware agar router bekerja lebih optimal dan aman. Dengan kata lain, flash memory menjadi fondasi software yang menentukan seberapa cerdas sebuah router dalam menjalankan tugasnya. Komponen internal lainnya yaitu adalah switching fabric. Bagian ini bisa dibayangkan sebagai jalan tol khusus di dalam router yang digunakan untuk mengalirkan paket data dari satu port ke port lain. Switching fabric bekerja di belakang layar dan menentukan seberapa cepat serta efisien paket bisa sampai ke tujuan. Semakin baik desain switching fabric, semakin tinggi pula performa router dalam menangani lalu lintas data berkecepatan tinggi.
Misalnya pada jaringan perusahaan besar atau penyedia layanan internet, switching fabrik dengan kapasitas besar sangat dibutuhkan agar data dari ribuan pengguna bisa diproses tanpa hambatan. Selanjutnya, ada antarmuka input dan output. Setelah memahami komponen internal, kita juga perlu mengenal bagian antarmuka input dan output pada router. Input port berfungsi menerima paket data yang masuk. Port ini biasanya terhubung dengan perangkat lain seperti switch, modem, atau komputer. Paket data yang diterima kemudian diproses oleh router sesuai dengan tabel routing atau aturan yang telah ditentukan. Keandalan input port sangat penting karena jika port bermasalah, maka data dari jaringan luar tidak bisa masuk dengan baik. Lalu, selanjutnya, ada komponen eksternal pada router, yaitu kita dapat melihat berbagai komponen eksternal yang langsung bisa diakses pengguna. Komponen utama adalah port LAN atau WAN. Port LAN digunakan untuk menghubungkan router dengan jaringan lokal, sementara port WAN menghubungkan router dengan jaringan yang lebih luas, biasanya internet. Selain itu, pada beberapa router terdapat antena yang mendukung koneksi nirkabel atau Wi-Fi. Antena ini berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal, memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung tanpa kabel. Selain port LAN atau WAN dan antena, router modern biasanya juga dilengkapi dengan port USB. Port ini biasa digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyambungkan perangkat penyimpanan eksternal, modem USB, atau bahkan untuk melakukan konfigurasi sistem. Ada pula port konsol yang secara khusus digunakan oleh administrator jaringan untuk mengakses sistem router langsung. Melalui port ini, admin bisa melakukan konfigurasi awal atau perbaikan jika router mengalami masalah. Tidak kalah penting, router juga memiliki lampu LED indikator, yang dimana lampu-lampu ini memberikan informasi cepat mengenai status perangkat. Seperti apakah router menyala, apakah router berkoneksi dengan internet aktif, apakah ada port yang sedang digunakan, atau apakah terjadi error tertentu di dalam router tersebut. Bagi teknisi, LED indikator sangat membantu untuk memantau kondisi router secara sekilas tanpa harus membuka sistem. Selain itu, di bagian luar router biasanya terdapat tombol reset. Tombol ini digunakan untuk mengembalikan pengaturan router ke kondisi awal pabrik. Fitur ini sangat berguna jika router mengalami kerusakan, konfigurasi atau lupa kata sandi, meskipun penggunanya masih hati-hati karena akan menghapus semua pengaturan yang ada. Salam sukses rekan-rekan. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan router. Router merupakan salah satu perangkat jaringan yang memegang peran sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Fungsinya tidak sekedar sebagai penghubung antar jaringan, tetapi juga sebagai penjaga lalu lintas data agar bisa sampai ke tujuan dengan tepat dan efisien. Seiring dengan berjalannya waktu, router mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Perjalanan ini dapat ditelusuri mulai era 1970-an, 1890 sampai 1990-an, hingga masa kini yang lebih kompleks dan modular. Pada tahun 1970-an, router masih berbentuk perangkat sederhana. Saat itu, router lebih banyak dijalankan dengan software dasar yang hanya memiliki kemampuan terbatas dalam mengatur lalu lintas jaringan. Fungsinya masih sebatas menghubungkan beberapa jaringan kecil tanpa fitur keamanan maupun optimasi yang rumit. Router generasi awal ini pada dasarnya merupakan hasil eksperimen untuk memastikan data bisa dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Memasuki tahun 1980 hingga 1990-an, perkembangan router mulai memasuki tahap yang lebih serius. Router komersial khusus mulai diproduksi untuk kebutuhan bisnis maupun instansi.
Pada periode ini, perusahaan besar menyadari bahwa jaringan komputer semakin kompleks dan membutuhkan perangkat yang dapat diandalkan. Router pada masa ini dilengkapi dengan perangkat keras khusus yang stabil dan mampu menangani lalu lintas data dalam jumlah lebih besar dibandingkan router komersil daripada router komersil. Jaringan komputer di perusahaan dan lembaga pendidikan semakin berkembang pesat. Kemudian saat ini router modern menggunakan teknologi yang jauh lebih maju. Perangkat keras router sudah ditambahkan chip khusus seperti ASIC atau Application Specific Integrated Circuit yang memungkinkan kinerja lebih cepat, efisien, dan hemat energi. Selain itu, memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur dan mengganti komponen sesuai kebutuhan. Misalnya, perusahaan besar bisa menambahkan modul keamanan, modul enkripsi, dan modul pemantauan jaringan agar router mampu berfungsi lebih optimal dalam ekosistem yang kompleks. Kemudian ada perkembangan router rumah. Selain router untuk perusahaan, router rumah juga mengalami perkembangan signifikan. Awalnya, router rumah hanya mendukung single band yang bekerja pada satu frekuensi. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan koneksi internet, router rumah berkembang menjadi dual band, kemudian tri-band. Router modern bahkan sudah mendukung standar terbaru yaitu Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, hingga Wi-Fi 7 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, dan efisiensi energi lebih baik. Perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan router modern, setiap anggota keluarga dapat menggunakan internet secara bersamaan tanpa mengalami gangguan berarti. Perangkat seperti smartphone, laptop, smart TV, hingga perangkat IoT atau Internet of Things bisa terhubung dengan lancar. Router rumah yang canggih juga sering dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan, parental control, serta aplikasi manajemen berbasis cloud yang memudahkan pengguna mengatur jaringan rumah mereka. Kemudian ada tren masa depan router. Jika kita menengok ke masa depan, tren perkembangan router akan semakin menarik. Salah satu arah perkembangannya adalah router virtual atau router berbasis cloud. Router jenis ini tidak lagi hanya berbentuk perangkat keras fisik, tetapi bisa dijalankan sebagai software yang ditempatkan di cloud. Dengan begitu, organisasi dapat mengelola jaringan mereka dengan lebih fleksibel, scalable, dan hemat biaya. Selain itu, router berbasis optik juga mulai dikembangkan. Router optik menggunakan teknologi cahaya untuk mengalirkan data yang mampu menghadirkan kecepatan jauh lebih tinggi dibanding router berbasis listrik. Teknologi ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan jaringan masa depan yang memerlukan kapasitas besar, misalnya dalam penerapan 5G, edge computing, maupun artificial intelligence yang membutuhkan transmisi data kecepatan tinggi. Kesimpulannya, dari perjalanan panjang router, dapat disimpulkan bahwa perangkat ini terdiri dari berbagai komponen internal maupun eksternal lintas jaringan. Komponen internal mencakup prosesor, memori, hingga chipset khusus, sementara komponen eksternal meliputi port, antena, dan modul tambahan. Router berkembang sangat pesat dari sekedar perangkat sederhana menjadi perangkat modern yang mendukung jaringan global. Dengan perkembangan ini, router tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan internet rumah, tangga, tetapi juga menopang infrastruktur penting di perusahaan, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Tanpa adanya router yang terus berevolusi, jaringan modern seperti saat ini tentu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Referensi dari video ini terambil dari PyNet Labs, Component of Routers,
Geeks for Geeks, Internal Components of Router, Block Ethnic, History of Router Architecture, Tata Play Fiber Block, Evolutions of Wi-Fi Routers, and Cisco.com, What is a Router? Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 10 perihal tentang router. Selebihnya kami mohon maaf lahir dan batin. Salam sukses.